Happy Sunday! Gimana nih rasanya ada di Emoji World? Wah, seperti biasa ya, semuanya penuh warna. Bakal seru banget nih minggu ini. Sebel, Kak Fani sebel. Lalu kenapa Kak Catherine pagi-pagi gini udah sebel-sebel aja, udah marah-marah aja? Iya, aku tuh ya pas lagi mau nonton ibadah online, tiba-tiba internetnya mati. Alah, kirain kenapa? Kalau gitu Kak Catherine udah semangat banget kan? Semangat dong. Adik-adik, kita sama-sama yuk ajak Kak Catherine-nya. Kita adu ekspresi sama-sama. Oke? Oke. Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ih, hebat ya Kak Fani ya. Betul, coba Oke, terakhir. sekali lagi ya. 1, 2, 3. Wah, hebat-hebat semuanya. Kalau gitu, biar nggak lama-lama lagi, kita sama-sama mulai yuk. Oke. 3, 2, 1. let's go! Shalom adik-adik. Shalom. Yuk kakak ajak kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau memuji menyembah-Mu. Kami mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Sertai kami dari awal sampai akhir ya. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Siapa yang udah siap memuji menyembah Tuhan? Good semuanya. Kita mau kasih yang terbaik ya. Ready? I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right. That I keep on seeking, keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. Lagi ya. I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right. That I keep on seeking, keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. Hey! I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Only you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Only you. Dari awal ya. I won't turn left and I won't turn right. I will not stray from the path that's right. That I keep on seeking, keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right. That I keep on seeking, keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. Say, I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Only you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Only you. I'm fixing my eyes on you. Mana suaranya? I'm fixing my eyes on you. Good, lebih kencang. I'm fixing my eyes on you. Only you. I'm fixing my eyes on you. Lebih semangat. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Only you. I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right. And I'll keep on seeking, keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. Follow, follow, follow Jesus Christ. Lagi. Follow, follow, follow Jesus Christ. Yeay, good job semuanya. Hebat
adik-adik? Tapi setelah ini kakak masih mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu lagu lagi. Jadi kakak minta kita sama-sama sungguh-sungguh kita siapin hati kita, kasih yang terbaik, oke? Oke. Ya, boleh angkat tangannya, tutup matanya. Kita mau sama-sama nyanyi untuk Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita nyanyi lagi lebih sungguh-sungguh lagi ya. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ya adik-adik angkat tangannya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita sama-sama sembah Tuhan adik-adik, bilang haleluya. Terima kasih Yesus. Ku percaya Kau punya rencana. Jesus, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi say, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba
Coba kita lipat tangan. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan isi hati-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami janji kami mau mendengarkan dengan baik. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Adik-adik, coba perhatikan gambar di sebelah kanan kakak. Menurut adik-adik, itu gambar apa ya? Apa? Kolam. No adik-adik. Apa? Sumur. Yaps, betul adik-adik. Jawabannya adalah sumur. Adik-adik, sumur itu lubang yang digali sangat dalam yang digunakan sebagai sumber mata air di dalam tanah. Hari ini, Kak Helsia akan membagikan cerita firman Tuhan. Yuk adik-adik simak baik-baik cerita firman Tuhan hari ini ya. Suatu kali, Bapak Yakub menyuruh Yusuf pergi melihat keadaan kakak-kakaknya yang sedang mengembalakan domba. Setelah mencari ke sana sini, Yusuf pun menemukan saudaranya sedang berada di Dotan. Dari kejauhan, saudara-saudaranya melihat keberadaan Yusuf dan mereka memiliki rencana yang jahat pada Yusuf. Mereka berencana ingin membunuh Yusuf karena kakak-kakaknya iri hati pada Yusuf. Lalu, kakak sulung Yusuf yang bernama Ruben berkata, "Janganlah kita bunuh dia. Bagaimana kalau kita memasukkan dia ke dalam sumur, tapi jangan apa-apakan dia." Maksudnya Ruben hendak melepaskan Yusuf dan membawanya kembali pulang. Ternyata, saudara-saudara yang lain pun setuju dengan usul dari Ruben. Ketika Yusuf datang, kakaknya segera menangkap Yusuf dan melepaskan jubah indah yang diberikan oleh ayahnya Yakub. Kakaknya memasukkan Yusuf ke dalam sumur yang kering tidak berair. Yusuf berusaha meminta tolong agar saudara-saudaranya mengurungkan niat jahatnya, tetapi mereka tidak peduli. Tidak lama kemudian, saudara-saudara Yusuf melihat pedagang Ismail datang dari Gilead dengan untanya menuju ke Mesir. Lalu, salah satu kakak Yusuf yang bernama Yehuda berkata, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi jangan kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Saudara-saudara yang lain menuruti perkataan Yehuda. Kemudian mereka mengambil Yusuf dari sumur dan menjualnya kepada pedagang Ismail dengan harga 20 shikal perak. Di Mesir, Yusuf dijadikan budak Bapak Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Yusuf pun bekerja dengan baik dan rajin. Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Melihat Yusuf yang begitu rajin dalam bekerja, maka Bapak Potifar sangat sayang pada Yusuf, sehingga Yusuf diberikan kekuasaan untuk mengatur rumah dan segala milik Bapak Potifar. Adik-adik, gimana setelah kita dengar cerita firman Tuhan hari ini? Apa yang dialami Yusuf? Rasanya nggak enak ya adik-adik? Yusuf harus melewati berbagai ujian hidup. Yusuf dibenci sama kakaknya, mau dibunuh dan dibuang ke sumur. Gak sampai di situ adik-adik, tapi Yusuf juga dijual sama kakaknya sebagai budak. Yusuf tidak berdaya saat dijual menjadi budak. Menjadi budak itu gak enak adik-adik. Budak atau istilah lainnya adalah pembantu, diperlakukan seenaknya seperti binatang. Seorang budak harus bekerja keras dan menuruti apa yang diperintahkan tuannya. Yusuf pasti sedih, merasa tersakiti dengan perlakuan saudara-saudaranya. Tapi kok bisa sih Yusuf gak marah, bahkan tidak menaruh dendam kepada saudara-saudaranya? Nah, kalau adik-adik pernah gak merasa disakiti atau diperlakukan tidak adil? Adik-adik dibully sama temen, apa perasaan adik-adik? Adik-adik sedih, adik-adik kesel, adik-adik marah. Rasanya pengen balas perlakuan yang kita alami kepada teman kita. Wajar kalau adik-adik punya perasaan marah seperti itu. Di Alkitab dibahas juga loh ayat yang membahas tentang marah. Yuk adik-adik kita mau baca sama-sama ayatnya di Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam,
sebelum padam amarahmu. Adik-adik, kita mau belajar dari ayat ini. Apa sih yang mesti adik-adik lakukan saat marah? Yang pertama, marah itu bukan dosa adik-adik. Marah adalah emosi yang dirasakan ketika sesuatu atau seseorang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi, marah boleh saja, tapi marah akan menjadi perbuatan dosa kalau adik-adik tidak bisa mengendalikan dan merugikan diri sendiri dan orang lain. Contoh, adik-adik marah sama mama papa, lalu adik-adik teriak-teriak atau membanting barang sampai rusak. Adik-adik marah lalu menyakiti diri sendiri atau jadi malas belajar. No ya adik-adik, yang rugi kan adik-adik dan orang lain. Yang kedua, waktu adik-adik marah, jangan dibiarkan berlarut-larut lama, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Oh no adik-adik, jangan kasih kesempatan buat iblis menguasai amarah kita. By the way, kakak punya tips nih adik-adik, cara mengendalikan emosi saat akan marah. Ikutin perintah kakak ya adik-adik. Dalam hitungan 1, 2, 3, tarik nafas, lalu buang. Lagi adik-adik, tarik nafas, buang. Sekali lagi adik-adik, tarik nafas, buang. Gimana adik-adik? Rasanya lebih enakan ya? Adik-adik, hari ini kita mau belajar seperti Yusuf. Meskipun Yusuf disakiti oleh saudara-saudaranya, tapi Yusuf tidak marah ataupun membenci saudara-saudaranya. Karena Yusuf punya respon hati yang benar. Dia pandai mengendalikan emosinya. Yusuf percaya saat dia dalam keadaan tidak berdaya, Tuhan mau dan sanggup menolongnya. Kalau adik-adik saat ini dalam keadaan tidak berdaya, adik-adik jangan sedih, jangan berlarut-larut. Kalau adik-adik dibully atau diperlakukan tidak adil, tetap bersikap baik ya. Minta kekuatan dari Tuhan supaya adik-adik bisa menjalaninya dan bisa mengampuni orang yang membuli adik-adik. Adik-adik juga bisa curhat dengan orang yang tepat, misal orang tua, guru di sekolah, kakak pembina ibadah anak. Jangan sembarangan cerita pada orang lain, apalagi di sosmed. Adik-adik harus percaya segala yang Tuhan izinkan terjadi adalah untuk kebaikan adik-adik. Meskipun rasanya nggak enak, bahkan nggak mengerti sekalipun rencana Tuhan. Tapi kita punya Allah yang hebat, yang mampu dan mau menolong adik-adik. Karena itu, adik-adik mau belajar berharap dan berserah pada Tuhan ya. Adik-adik, ayo kita baca ayat hafalan minggu ini. Mazmur 9 ayat 10. Ikutin gerakan kakak ya. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Firman kakak sudah selesai. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau belajar Tuhan, mempunyai respon hati yang benar Tuhan seperti Yusuf Tuhan. Pada saat kami sedang tidak berdaya Tuhan, kami tidak mau, kami bisa mengendalikan amarah kami ya Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan supaya kami bisa mengendalikan emosi kami Tuhan. Kami bisa menjaga emosi kami dengan baik Tuhan. Tuhan juga yang tolong kami Tuhan supaya kami dimampukan Tuhan dalam melewati setiap berbagai pencobaan hidup ini ya Tuhan. Tuhan, kami percaya kalau kami punya Allah yang hebat, Allah yang mampu dan sanggup menolong setiap kami. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bu, tadi tuh tolongin Bu, si Morin di kelas tuh lagi marah-marah gitu. Semuanya tuh jadi takut gitu loh sama dia. Dia tuh kalau lagi marah tuh kayak kasar banget Bu. Kok bisa gitu Gwen? Apa penyebabnya ya? Itu kan Morin bawa jaket tuh. Ya, Nah terus udah gitu dipinjam sama Vanessa. Nah abis itu tuh jaketnya tuh sempat hilang gitu. Terus pas ketemu tuh udah kotor gitu. Oh ya udah, kalau gitu sekarang kita ke sana yuk. Maureen,
Kenapa? Tadi ibu dengar kamu marah-marah loh di kelas. Ya nih Bu, gara-gara saya kasih pinjam ke Vanessa, jaket saya sampai kotor. Hilang lagi, untung nggak rusak. Oh, jadi ibu tahu sekarang kenapa kamu bisa marah sama Vanessa. Nah, sekarang kita ke kelas ya. Kamu boleh sampaikan kepada Vanessa kenapa kamu marah. Tapi jangan sampai marah itu menguasai Maureen ya. Dan tidak boleh ngerusak barang-barang. Apalagi marah-marah di depan teman-teman. Nanti dia takut, teman-teman kamu takut sama kamu. Oke? Ya, Yuk, Bu. ibu temenin ketemu dia yuk. Adik-adik, kita udah denger ayat firman Tuhan hari ini ya. Kita baca ayat hafalannya sama-sama yuk. Let's go. 1, 2, 3. Mazmur 9 ayat 10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Wah, gucap ya Kak Fani. Kayaknya sekali lagi bisa ya? Oke. Yuk sama-sama. 3, 2, 1. Mazmur 9 ayat 10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu ada buat kami bahkan saat kami sedang diperlakukan tidak baik. Engkau memberi kami kekuatan untuk mengampuni. Pakai kami untuk menjadi berkat ya Tuhan. Tuhan Yesus, sembuhkanlah bangsa-bangsa di dunia supaya ada saling mengampuni dan ada perdamaian di muka bumi ini. Pakai kami, Opa Niko, dan setiap hamba-Mu memberitakan Injil-Mu agar semua orang diselamatkan. Adik-adik dan parents, mari siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terima semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.